maka Allah akan palingkan hatinya dari jalan yang lurus. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang yang masih muslim, dia belum dari Islam, akan tetapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias berbuat dosa dengan terang-terangan. Dia orang fasik itu berbuat dosa tanpa rasa takut kepada Allah dan tanpa rasa malu. Nah, ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang fasik itu selalu berbuat dosa, dia masih taat kepada Allah tapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fasik itu masih muslim, belum keluar dari Islam. Itu ciri-ciri orang fasik, orang yang berdosa. Dan contoh dari orang fasik itu sudah tahu berbuat dosa, masih saja dilakukan, Contoh misalkan berbuat menghalalkan riba, misalkan sudah tahu riba, masih tetap aja ngambil hutang lagi di bank dengan alasannya cuma 0,5%. Padahal secara kaidah fikih, bahwa yang namanya riba itu kullu amrin jibalin bahwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Walaupun 0,5%, 0,1% mendatangkan keuntungan, itu riba, tetap riba. Nah, maka orang-orang yang sudah tahu, sudah jelas kebenarannya bahwa itu dosa tetap dilakukan, itu namanya orang fasik. Maka apa kata Allah? Orang yang diberi kebenaran, sudah tahu kebenaran tapi tetap saja melakukannya, yaitu orang fasik, maka Allah ancam dengan tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Kemudian dari surat As-Saff ini, dari ayat ke-5, ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan liman baina yadayya minat Taurat wa Injil wa mubasysyiran bi rasul yani min ba'di ismu Ahmad falamma jahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maksud dari kedua ayat ini, yaitu Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berpaling kepada kebenaran setelah diutus Rasul-Rasul kepada kaumnya masing-masing. Pengingkaran dari kaum Musa, yaitu ketika kaumnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Palestina. Yang sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa kaum Nabi Musa itu beriman kepada Allah dan berjanji untuk berjihad di jalan Allah. Tapi ketika perintah jihad itu datang, maka mereka berpaling dari kebenaran. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Isa, yang dijelaskan di dalam ayat ini. Berpalingnya kaumnya Nabi Isa adalah mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Nabi Isa jauh-jauh hari sudah menggambarkan bahwa di akhir zaman itu akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Kemudian setelah Rasulullah SAW lahir dan berada telah diutus menjadi Rasulullah SAW, apa kata mereka? Mereka mengatakan
ini adalah sihir yang nyata. Ya. Karena setiap utusan membawa bukti-bukti yang nyata, seperti Nabi Musa dengan kekuatannya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti yang nyata yaitu salah satunya antara bisa membelah bulan, ya. Itu bukti-bukti yang nyata. Kemudian setelah datang bukti-bukti yang nyata, setiap Rasul membawa bukti-bukti yang nyata kepada setiap kaumnya, maka setiap kaumnya itu di ayat ini Allah jelaskan mereka berpaling daripada kebenaran. Itu sudah menjadi sunatullah. Kenapa di dua ayat ini dijelaskan tentang dua Rasul, tentang Nabi Isa, Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa? Karena dua Nabi ini paling banyak pengikutnya. Setelah pengikutnya Nabi Muhammad SAW, itu kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu banyak pengikutnya. Dan sunatullah, dari setiap pengikutnya itu banyak orang-orang yang berpaling daripada kebenaran. Dan ayat ini kalau kita sinkronkan dengan kondisi saat ini di akhir zaman, ya sebagaimana Allah janjikan bahwa di setiap di ujung 100 tahun Allah akan hadirkan mujadid. Dan alhamdulillah mujadid itu telah ada di tengah-tengah kita. Tapi kebanyakan mereka berpaling, padahal Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tandanya, namanya sama dengan namaku, kemudian tanda-tanda fisiknya sudah Rasulullah SAW kabarkan jauh-jauh hari. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan mereka menyakiti setiap utusan, ya. Setiap utusan yang Allah utus, ya. Dengan mengatakan masa seorang utusan tukang tidur atau tukang mimpi, kan? Itu kan menyakitkan, sama saja menyakiti utusan Allah Subhanahu wa taala. Sama yang seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini, setiap utusan yang Allah utus, mereka selalu menyakiti utusan tersebut. Ya. Ini realita, kenyataan bahwa di zaman ini banyak orang-orang yang berpaling dari din, ya, dari agamanya, berpaling dari agama yang benar. Sekarang kita itu hidup di zaman mubasyirat, sedangkan mubasyirat itu bagian daripada din, bagian daripada agama. Bukankah azan dalilnya berasal dari mimpi, berasal dari mubasyirat? Bukankah ibadah kurban berasal dari mubasyirat? Tapi kenapa setelah ada orang yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan akhir zaman, bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman, semuanya berpaling, kebanyakan mereka berpaling, ya. Betul. Sesuai dengan kedua ayat dalam surat As-Saff ini, kebanyakan manusia berpaling dari kebenaran. Maka bisa kita ambil faedah yang bisa kita ambil dari kedua ayat ini. Kita jangan berpaling dari kebenaran. Setelah kita diberi petunjuk, kita diberi hidayah, percaya kepada mubasyirat, maka kita harus bisa mengolah hidayah tersebut agar bisa istiqomah, ya, bisa berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita dilarang untuk berpaling daripada kebenaran, karena ancamannya itu orang yang berpaling daripada kebenaran disebut orang fasik. Sebelum saya akhiri, kami dari Majelis Gajah ingin menyampaikan undangan tentang seminar dan blueprint Bertalangit tahun 2025, tanggal 10 bulan Desember, ya, hari Rabu, yang bertempat di gedung G1 Asrama Haji Jakarta Timur. Yang jauh silahkan bisa lewat online, ya, YouTube atau media online lainnya seperti TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Yang dekat silakan merapat. Demikian mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena azan Isya sudah berkumandang. Kalau ada salah dan hilaf
semata-mata dari kebodohan saya, dan kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.